Kembali di Speak After Lunch masih bersama dengan Direktur Diseminasi Statistik Ibu Dwi yang masih berbincang bersama dengan saya mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan untuk menyongsong Indonesia Maju 2045. Ibu Dwi, ini yang ingin saya tanyakan, seberapa strategis Bu sensus penduduk 2020 lanjutan ini dalam konteks menyongsong Indonesia Maju 2045? Ya, sangat penting karena di dalam sensus penduduk lanjutan ini kita mengumpulkan informasi yang sangat banyak. Ada 83 pertanyaan yang dikumpulkan dan itu menyangkut pertanyaan terkait parameter demografi, kelahiran, kematian dan juga mobilitas, kemudian terkait disabilitas, kematian ibu juga, dan kemudian ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Seluruh informasi ini akan menjadi informasi yang penting untuk kita bisa melihat bagaimana gambaran peluang yang akan kita peroleh, karena kita juga bisa melihat bonus demografi yang kita peroleh, di Indonesia peroleh itu. Karena bicara bonus demografi, kondisinya akan sangat berbeda-beda di setiap provinsi. Jadi itu akan menjadi informasi yang sangat penting untuk kita melihat dan bagaimana kita bisa memanfaatkan Indonesia Emas ke depan. Baik. Lalu kementerian atau lembaga apa saja Bu yang dapat menerima manfaat dari data yang dihasilkan sensus penduduk 2020 lanjutan ini? Paling tidak Bappenas tentu akan juga menjadi pengguna utama karena hasil sensus penduduk ini tentu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan. Pembangunan manusia, kemudian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga akan memperoleh manfaat karena kami melakukan sensus penduduk ini menggunakan data dasar yang berasal dari Dukcapil dan kami akan memberikan data balikan yang tentu memberikan informasi yang penting juga untuk Dukcapil. Karena dari data sensus penduduk itu maka kita juga akan bisa memperoleh terkait data penduduk yang alamat domisilinya itu tidak sama atau tidak sesuai dengan alamat di kartu keluarganya dan sebagainya. Dan juga informasi lain, misalnya ada penduduk yang belum mempunyai NIK misalnya, itu bisa kami informasikan kepada Dukcapil. Kemudian Kementerian Kesehatan tentu juga bisa menyusun kebijakan berdasarkan hasil dari sensus penduduk ini terkait fertilitas, mortalitas dan juga kematian, termasuk juga kematian ibu. Kemudian Dinas Sosial juga bisa mengambil manfaat dari data-data penduduk disabilitas yang kami hasilkan dari sensus penduduk. Artinya seluruh kementerian dan lembaga itu akan mendapatkan manfaat dari hasil sensus penduduk ini. Demikian juga masyarakat, tentunya masyarakat juga akan mengambil manfaat dari hasil sensus penduduk ini, baik langsung maupun tidak langsung, karena kebijakan yang didasarkan dengan data yang akurat dan informasi yang up to date tentu akan lebih tepat seperti itu. Karena ada 4,3 juta rumah tangga ya Bu ya yang terlibat dalam sensus lanjutan ini. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang enggan, mungkin sekarang jadi terbuka ya, lebih terbuka lagi untuk bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang ditanyakan oleh yang pada saat petugas sensus itu datang ke rumah, seperti itu ya Bu ya. Lalu ini kendala terbesar apa Bu dalam melaksanakan sensus penduduk 2020 lanjutan ini? Apakah mungkin ada penolakan atau enggan berpartisipasi atau seperti apa Bu kendala-kendalanya? Iya, kendala pertama tentu karena kita masih berada di tengah pandemi, walaupun mudah-mudahan sudah semakin landai, tetapi kami tetap mematuhi prokes, artinya mudah-mudahan ini sudah tidak menjadi kendala utama lagi, tetapi tentu juga karena kami mendata begitu banyaknya responden atau masyarakat, biasanya kendala utamanya adalah di wilayah-wilayah perumahan elit yang agak sulit respondennya ditemui. Karena itu tentu kami terus-menerus melakukan sosialisasi dan juga mengajak masyarakat untuk mari berpartisipasi mensukseskan sensus penduduk 2020 dan mengambil bagian agar kita semua menjadi berperan di dalam proses pembangunan ini.
Dan nantinya akan merasakan manfaatnya juga ya Bu ya? Akan merasakan manfaatnya, karena itu kami minta juga untuk masyarakat yang kebetulan terpilih menjadi responden, terimalah petugas kami, berikan jawaban yang jujur dan lengkap, karena ini adalah bagian penting. Ya, untuk 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Baik, lalu Bu, ini kapan hasil sensus ini akan dikeluarkan atau bisa diakses oleh masyarakat? Insya Allah hasil sensus penduduk ini akan kami rilis pada bulan Januari 2023. 2023. Ya. Jadi silakan untuk masyarakat yang mungkin sekarang sedang diminta partisipasinya gitu ya, untuk bisa langsung memberikan data-datanya yang jujur ya Bu ya. Ya. Baik, lalu tadi Ibu sempat menyebutkan kalau masyarakat ingin mungkin mengadu atau memberikan masukan, itu ke website mana atau harus menghubungi siapa Ibu? Ya. Jadi di website Sensus Penduduk 2020 yaitu di sensus.bps.go.id/sp lanjutkan. Oke, sekali lagi Bu, boleh Bu? Boleh. sensus.bps.go.id/sp lanjutkan. Oke, silahkan diakses ya. Ada informasi apapun boleh, silahkan. Ya. Lalu Ibu, ini harapan BPS terhadap masyarakat yang mungkin sekarang sedang menyaksikan atau mungkin nantinya akan didatangi langsung oleh petugas sensus seperti apa? Silahkan Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang kami harapkan mengambil bagian dan berpartisipasi dalam kegiatan sensus penduduk lanjutan ini, karena kegiatan sensus penduduk 2020 long form atau sensus penduduk lanjutan ini adalah kegiatan yang sangat penting dan mengumpulkan informasi juga yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan manusia ke depan. Karena itu harapan kami Bapak dan Ibu sekalian dapat mengambil bagian mensukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan ini, dan juga Bapak dan Ibu menjadi responden, maka terimalah petugas kami dan berikan jawaban dengan jujur dan lengkap. Karena partisipasi Bapak dan Ibu sekalian akan menjadi bagian dari kemajuan pembangunan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami SSI MSI, ini selaku Direktur Diseminasi Statistik yang sudah hadir dan berbincang hari ini menyampaikan data-data yang luar biasa, dan semoga nanti lancar sampai pengumpulan data di akhir ya Bu ya, sampai nanti di bulan Januari 2023 untuk bisa diakses langsung oleh masyarakat. Baik pemirsa, akhirnya saya Ki Cahaya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.